Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih disambut dengan pohon kopi saya yang bagus-bagus dan gini-gini ini sahabat ya. Oh iya sahabat, masih seperti biasa ya, masih seputaran kopi anak transmigrasi. Hari ini sahabat saya mau kasih mau berbagi ya, mau berbagi informasi tentang kopi yang siap panen sahabat. Yang masih hijau-hijau itu, yang bagus-bagus gini-gini, siap panen itu kok perawatannya bisa bagus, kok perawatannya bisa menghasilkan buah yang lebat. Nah, ini sahabat banyak yang tanya. Jadi begini sahabat ya, sebelumnya saya mau mau memberitahu sama sahabat beda tempat, beda cara perawatannya sahabat. Jadi mungkin kalau di tempat saya, perawatannya seperti ini, tapi di tempat lain ada yang berbeda perawatannya sahabat. Dan saya tekankan sahabat ya, saya bukan pakarnya kopi, bukan. Tapi saya sebagai anak transmigrasi ingin berbagi dengan teman-teman sana transmigrasi yang sama-sama berjuang di tempatnya orang yang diletakkan di dalam hutan, kemudian disuruh menanam sesuatu supaya menghasilkan sesuatu. Nah, saya cuma ingin berbagi sahabat. Jadi saya mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan itu mungkin tidak bermutu, tapi jujur aja sahabat, saya ingin berbagi, ingin memberi motivasi supaya kita sama-sama menanam, sama-sama berusaha, sama-sama mendapatkan hasil sahabat ya. Oh ya, buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Oke sahabat, tetap ikuti aktivitas saya. Baik sahabat, seperti tadi yang sudah saya bilang ya, saya ingin memberitahu kopi yang sudah siap mau dipanen sahabat ya. Sebelumnya saya mau kasih lihat kopi saya yang bagus-bagus, gini-gini, montok-montok, semak-semak ini sahabat ya. Wah, Jan. Oke sahabat, jadi begini sahabat ya, beda tempat, beda cara perawatannya sahabat. Ini yang perlu saya tekankan buat sahabat-sahabat, beda tempat itu beda perawatan. Jadi kalau video-video saya sebelum itu banyak sekali yang tanya sahabat, Mas kok beda tuh caranya perawatannya bang, kok beda tuh cara perawatannya, kok bisa begini, begini, begini. Nah, itulah sahabat yang saya mau tekankan, bahwa beda tempat itu beda perawatan. Kalau di tempat saya transmigrasi, perawatannya yaitu yang sering saya beritahu sahabat. Sahabat bisa lihat sendiri nih. Kopinya bagus-bagus gini-gini ya. Ini masih sistem punggem sahabat ya. Sistem yang dipotong atasnya itu sahabat ya. Nih, sahabat bisa lihat sendiri buahnya bagus-bagus dan mantap-mantap sahabat ya. Jadi begini sahabat, kalau di tempat saya transmigrasi itu sistem penyemprotannya dengan sistem pemupukannya itu berbeda-beda sahabat. Benar, di tempat saya itu ada semua menggunakan cara dan masing-masing sahabat. Tapi hasilnya bagus-bagus kalau di tempat saya itu sahabat. Beneran ini. Ada sahabat ya, kalau seandainya kopi seperti ini toh, kopi seperti ini yang masih kuning-kuning seperti ini, bukan kuning ya, yang hijau-hijau seperti ini, itu mereka sudah melakukan pemupukan ulang sahabat. Supaya pada saat berbuah hasilnya itu semakin berat sahabat. Iya benar, semakin berat. Jadi kalau di tempat lain, mungkin di daerah lain ya, saya tidak berani berasumsi banyak untuk tempat lain karena saya nggak tahu. Ini yang saya cerita di tempat saya toh. Mungkin kalau di tempat lain itu ada yang 1 tahun sampai 4 kali 5 kali dalam pemupukan. Tapi kalau di tempat saya ini, saya pribadi khususnya itu sahabat 2-3 kali dalam 1 tahun itu sudah cukup sahabat. Pada saat biji merica itu, kemudian pada saat sudah besar-besar begini. Nah ini berapa bulan yang lalu, mungkin 1 bulan atau 2 bulan yang lalu itu sudah habis saya pupuk sahabat. Nah sahabat bisa lihat sendiri hasilnya, dan bagus-bagus, montok-montok, gini-gini sahabat ya. Nah ini, sahabat bisa lihat ini buahnya, hijaunya, wah lebat tak buka nih sahabat ya. Wah, Jan, rapat sahabat ya. Sana itu dalam itu, wah, Jan banyak, bagus-bagus, gini-gini sahabat ya. Kemudian sahabat ya, kalau untuk penyemprotannya sendiri, saya sudah berulang kali kasih tahu sama sahabat ya, bahwa kalau di tempat saya transmigrasi itu sahabat, penyemprotannya ini 1 tahun itu saya 2 kali sahabat.
Yang penting pada saat untuk melihat tandanya bahwa apakah kopi ini kurang beratnya atau tidak, itu biasanya pada saat penggilingan. Kalau penggilingan hasilnya semakin turun, oh berarti atau sudah kopong-kopong sebelah, itu berarti sudah minta perawatan penyemprotan sahabat ya. Coba lihat sahabat kopi saya ini. Bagus-bagus. Kemudian untuk perawatan atasnya juga sahabat. Untuk daun-daun apa namanya, tunas-tunasnya, rantingnya, kemudian tunas rajanya, itu nggak terlalu ribet sahabat. Kasih hilang ya kasih hilang, tapi cuma sedikit ala kadarnya saja. Sahabat bisa lihat sendiri nih. Atasnya ini, rantingnya ini, tunas rajanya loh. Sahabat bisa lihat sendiri ya. Memang bagaimana ya sahabat? Kembali lagi ya, beda tempat, beda cara perawatannya dan prosesnya. Dan ini terjadi di tempat saya transmigrasi ya, seperti ini modelnya sahabat. Nih, sahabat bisa lihat buahnya. Bagus-bagus gini. Jangan, ayo tak kasih lihat lagi sahabat ya. Nanti aku dikira bohong. Kalau di tempat saya itu bagus-bagus sahabat. Tak kasih lihat. Nah, ini. Lihat buahnya. Udah merah-merah itu sahabat. Bagus-bagus. Ini. Tak kasih lihat nih. Montok-montok buahnya sahabat ya. Bagus tenan-tenan kopi saya ini sahabat ya. Ini ranting yang tidak ada ini yang baru 1 bulan lalu saya petik sahabat. Ini ada berapa ranting ini, dan sekarang sahabat bisa lihat sendiri. Sudah siap panen lagi sahabat. Ini sudah minggu depan ini sudah petik sahabat. Ini sudah merah-merah semua ini sahabat ya. Ini sudah merah-merah semua ini. Sudah siap dipetik ini. Dan bagus sekali sahabat ya. Oh iya sahabat, apa namanya? Ada yang tanya ya masalah masalah ketinggian tempat saya transmigrasi ini. Ternyata sudah sahabat waktu itu diukur, itu memang 1200 sahabat ya. 1200 Mbpl ya ketinggiannya untuk tempat saya transmigrasi ini di daerah Sulawesi Tengah sahabat ya. Ini lihat buahnya sahabat. Bagus sekali sahabat. Sahabat bisa lihat sendiri. Sudah ada yang siap panen, kemudian ini sudah ada yang berbunga juga. Sudah ada yang biji merica ini. Wah, Jan. Mantap sahabat ya. Lihat sahabat, daunnya aja lebat. Ini bukan daun ini sahabat. Bunganya, buahnya nggak ada yang nggak ada yang dikasih hilang. Ini harusnya sebagian dikasih hilang sahabat, tapi memang belum. Nanti pada saat pemetikan itu ada beberapa yang saya kasih hilang. Lihat sahabat, wah, nih buahnya tak kasih lihat. Bagus sahabat ya. Nih, wah, jangan montok lebat sahabat ya. Buahnya, ini lagi, loh, kelihatan ke buahnya, rapet jen, lebat ya. Jadi begitu sahabat ya, saya perlu memberitahu bahwa memang beda tempat itu beda cara perawatannya, beda cara merawat kopinya. Mungkin di tempat lain begini, di tempat lain begini. Tapi ini yang saya cerita, yang ingin saya bagi adalah di tempat saya transmigrasi sahabat ya. Jadi tempat saya transmigrasi itu ya seperti ini perawatannya kopi, simple, dibilang susah juga tidak. Jadi ya nggak neko lah pokoknya sahabat. Nggak ada sistem mau disambung-sambung atau mau di apa, itu nggak ada sahabat. Beneran nggak ada. Jadi untuk pemupukannya seperti yang saya bilang, itu 1 tahun itu 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Pada saat masih berbuah yang kecil itu, kemudian dipupuk ulang, kemudian setelah besar, masih hijau-hijau setengah tanggung itu, mau kuning itu, dipupuk lagi supaya hasilnya tambah bagus. Sahabat bisa lihat sendiri. Jangan lihat untuk kopi saya sahabat. Panjang-panjang, rapat-rapat. Itu yang kosong-kosong itu sahabat, bukan berarti nggak ada buahnya, itu sudah habis petik sahabat ya. Sudah habis petik 1 bulan yang lalu. Dan sisanya ya ini. Nah, ini minggu-minggu ini mau dipetik, sahabat bisa lihat sendiri bunganya, loh, udah berbunga lagi sahabat. Makanya saya bilang di tempat saya transmigrasi itu setiap bulan tidak berhenti panen, ada terus beneran sahabat. Buahnya bagus gini sahabat ya. Jangan, mantap lihat buahnya. Lihat daunnya hijau sahabat. Sahabat bisa lihat sendiri. Mantap sahabat ya.
Jadi mungkin begitu saja sahabat ya. Jadi apa namanya, yang selalu saya tekankan, saya ini bukan pakar kopi, bukan sahabat. Saya bukan pakar kopi, tapi saya cuma ingin berbagi dengan sahabat, dengan teman-teman transmigrasi di tempat lain, mungkin yang nanam apa namanya, sawit atau menanam apa dan sebagainya, itu saling berbagi informasi sahabat ya. Saya cuma ingin saling berbagi informasi. Kalau jadi anak transmigrasi itu ya memang diletakkan di dalam hutan begini, tapi kita bisa tahu hasilnya. Jangan menyerah, tetap berusaha sahabat ya. Sahabat bisa lihat sendiri, saya sudah berapa kali bercerita tentang masalah kopi saya ini, dan memang hasilnya luar biasa, bagus-bagus, gini-gini, montok-montok sahabat ya. Dan sahabat bisa lihat sendiri, buahnya lebat sekali sahabat. Ya, buahnya Jan, kalau begini saya bisa beli sapi lagi sahabat ya. Oke sahabat desa, mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan tidak penting, kemudian kurang memberikan edukasi, saya mohon maaf sahabat. Tapi seperti yang saya bilang, saya cuma ingin berbagi sebagai sesama anak transmigrasi sahabat ya, supaya kita tetap apa namanya, sama-sama berusaha di kampungnya orang atau di hutan sahabat. Jadi mungkin begitu saja. Buat teman-teman yang baru singgah di channel YouTube ini, mohon bantuan like, subscribe, share, serta komen video ini sahabat ya. Oke sahabat desa, terima kasih. Salam anak transmigrasi.